Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa kayak gak bisa berhenti mikirin tentang uang terus-terusan? Mau tidur kepikiran gaji, bangun pagi langsung mikirin tagihan, bahkan pas nongkrong sama teman-teman pun kalian jadi gak fokus karena ngebatin soal cicilan. Atau mungkin iri ngelihat penampilan teman yang kelihatannya lebih mahal dari kalian. Nah, sebenarnya memang wajar kalau kita peduli sama kondisi keuangan kita. Tapi kalau udah di titik di mana hidup kalian jadi kebayang-bayang terus sama angka di rekening, bisa jadi itu kalian udah masuk ke fase obsesif. Dan kalau dibiarin, efeknya bukan cuman ke capek mental aja, melainkan bisa bikin hubungan kalian rusak, jadi nggak pernah puas, bahkan lupa menikmati hidup. Makanya di episode kali ini kita bakal bahas ya, soal tanda-tanda mungkin kalian udah terlalu terobsesi sama uang. Apa dampaknya, sampai gimana caranya supaya bisa balik lagi ke pola pikir yang lebih sehat. Dan ini bukan soal nyalahin siapa-siapa ya, tapi soal ngajak berpikir bareng. Apakah kita udah sampai di titik terobsesi sama uang tanpa kita sadari? Oke, tanda yang pertama adalah selalu mengukur nilai diri berdasarkan jumlah uang. Kadang kita nggak sadar, tapi secara nggak langsung kita sering ngerasa, aku baru layak dihargai kalau aku udah punya penghasilan sekian juta misalnya. Atau aku baru bisa percaya diri kalau saldo rekeningku nggak malu-maluin. Padahal ini tuh mindset yang bahaya. Karena gini, begitu kita mengikat harga diri sama angka di rekening, hidup kita jadi kayak lomba yang nggak pernah selesai. Hari ini gaji 5 juta minder, tahun depan naik jadi 10 juta. Seneng, tapi sebentar aja. Karena habis itu ngelihat teman udah punya mobil dan rumah. Kita jadi ngerasa kurang lagi. Terus bandingin diri, terus ngerasa gagal. Dan ini bukan cuma soal finansial, tapi juga mental ya. Kita bisa jadi overthinking, gampang insecure, dan kehilangan rasa syukur atas apa yang udah kita capai. Ujung-ujungnya kita kayak ngejar validasi eksternal terus, tapi nggak pernah puas sama diri sendiri. Next, tanda yang kedua, mengorbankan kesehatan demi cuan. Nah, kerja keras itu bagus banget. Tapi kalau udah sampai di titik begadang tiap malam, makan gak teratur, tubuh capek terus, gampang burnout, buat apa? Banyak orang mikir, aku masih muda kok, masih kuat. Sekarang waktunya gas dulu, nanti bisa istirahat belakangan. Tapi yang sering gak disadari adalah, tubuh kita tuh bukan mesin. Kesehatan itu bukan tabungan yang bisa kita pakai seenaknya tanpa isi ulang. Dan sedihnya ya, uang yang kita kumpulin mati-matian itu bisa habis dalam waktu semalam cuman buat bayar rumah sakit. Kalau uang membuat kita kehilangan kesehatan, kehilangan waktu sama keluarga, bahkan kehilangan diri sendiri, itu bukan kerja keras lagi namanya. Melainkan udah jadi bahaya gitu ya. Lalu tanda yang ketiga, susah menikmati hidup. Selalu merasa bersalah saat mengeluarkan uang. Pernah gak sih kalian ngerasa bersalah cuman gara-gara beli makanan enak gitu? Atau ngebatin, aduh harusnya gak usah jajan tadi, mubazir banget. Kalau iya, hati-hati. Mungkin kalian udah terlalu terobsesi mengontrol keuangan, sampai-sampai lupa kalau uang itu juga diciptakan untuk dinikmati. Bukan berarti harus boros ya. Tapi hidup yang terlalu ditekan itu juga gak sehat jatuhnya. Kalau setiap pengeluaran kecil membuat kalian cemas atau menyesal, itu bukan hemat lagi, tapi udah masuk ke money anxiety disorder atau kecemasan tentang uang. Kalian bisa jadi terlalu pelit sama diri sendiri dan akhirnya nggak bisa ngerasain kebahagiaan dari hasil kerja keras sendiri. Lama-lama bisa kehilangan koneksi juga sama orang-orang di sekitar kalian, temen, keluarga. Karena mau bagaimanapun kita mengatur uang, nggak semua hal dalam hidup bisa kita efisiensikan secara finansial. Lanjut, tanda yang keempat, hobi pamer penghasilan atau kekayaan. Nah ini dia nih, dunia zaman sekarang tuh makin terbuka ya sama yang namanya flexing. Gaji naik, upload slip gaji. Atau dapat bonus, pamer transferan. Beli barang branded, harus banget ada di IG story. Lagi jalan-jalan ke tempat estetik, nggak bisa nggak diupload di story. Kalau bisa sebanyak-banyaknya sampai jadi titik-titik. Sekilas kelihatan kayak motivasi buat orang lain. Tapi kalau kita jujur sama diri sendiri,
Kadang tujuan dibalik itu adalah biar diakui, biar dipandang gitu kan. Masalahnya, ketika uang atau barang yang kita pamerkan itu jadi satu-satunya cara untuk ngerasa bernilai, hidup kita jadi sandera validasi. Yang seremnya lagi, relasi kita jadi nggak otentik. Orang mungkin mendekat karena kita kelihatan sukses, bukan karena mereka benar-benar peduli sama kita. Dan ketika uang itu hilang, misalnya karena kena PHK, karena bisnis rugi, atau situasi hidup yang berubah drastis, kita bisa ngerasa hancur karena identitas yang dibangun di atas uang ikut runtuh. Belum lagi risiko jadi target penipuan atau tekanan sosial untuk terus tampil wah meskipun isi dompet udah megap-megap ya. Bukan berarti nggak boleh sharing tentang pencapaian. Tapi kalau semua harus diumumkan demi validasi, bisa jadi kita sedang menunjukkan tanda luka yang belum sembuh, bukan prestasi. Next, tanda yang kelima, menghindari semua aktivitas yang tidak menghasilkan uang. Kalian pernah ketemu sama orang yang prinsip hidupnya, kalau nggak menghasilkan uang, gue skip dulu deh. Nongkrong ditolak, bantuin keluarga nggak mau. Karena nggak ada nilai cuannya. Kelihatannya efisien banget hidupnya. Tapi lama-lama, kosong. Karena nggak semua hal penting dalam hidup itu bisa diukur dari cuan ya. Kalau semua interaksi diukur dari untung dan rugi, kita bisa ngerasa sendirian bahkan di tengah keramaian. Dan yang paling menyedihkan adalah kita baru sadar waktu semuanya udah lewat. Ketika teman-teman udah menjauh, keluarga udah capek, dan orang terdekat udah nggak nungguin kita lagi. Jangan sampai kita jadi orang yang punya banyak uang tapi nggak tahu lagi siapa yang bisa diajak ngobrol dengan jujur, tanpa embel-embel uang. Next lagi, tanda yang keenam, susah percaya orang lain dalam urusan uang. Nah ini juga sering kejadian ya, karena trauma atau ada pengalaman pahit, seseorang jadi terlalu curiga kalau udah berkaitan sama uang, bahkan sama keluarga atau sahabatnya sendiri, sampai akhirnya semua jadi serba dicurigai. Ini orang deketin gue karena apa ya? Atau kalau gue minjemin duit, pasti nggak dibalikin. Wajar banget untuk punya batasan. Tapi kalau semua orang dianggap sebagai ancaman, itu bisa bikin kita capek sendiri. Hubungan jadi renggang, kerjasama susah, dan kita jadi terjebak di dunia kecil yang penuh dengan rasa takut. Padahal justru di bidang keuangan pun, seringkali kita butuh kepercayaan. Mau itu partner bisnis, pasangan hidup, atau tim bekerja ya. Kalau rasa percaya udah hilang sepenuhnya, kita jadi nggak bisa tumbuh bareng siapa-siapa. Dan itu bisa bikin kita makin kesepian dalam perjalanan keuangan yang harusnya bisa dibagi atau dibangun bareng-bareng. Lanjut, tanda yang ketujuh. Selalu merasa uangnya kurang, berapapun penghasilannya. Ini tuh kayak masuk ke lubang yang nggak ada dasarnya. Bayangin kayak black hole. Nggak peduli gaji udah naik, side job udah nambah, saldo udah makin tebel, tapi tetap aja ngerasa kurang. Selalu mikir kayak, nanti kalau gaji udah sekian, baru deh tenang. Tapi begitu nyampe, muncul angka baru lagi untuk dikejar. Masalahnya, kalau kita terus-menerus hidup dengan mindset belum cukup, kita bakal kehilangan rasa puas dan bersyukur. Bukan berarti kita nggak boleh ambisius ya. Tapi kalau mental kita nggak pernah merasa aman, itu capek banget. Kita jadi gampang stres, kerja terus-terusan kayak mesin, dan bahkan bisa masuk ke pola hidup konsumtif, beli ini, upgrade itu, biar ngerasa cukup, padahal nggak pernah benar-benar cukup. Jadi yang perlu dibenerin itu bukan cuma angkanya, tapi juga mindset-nya. Kapan kita bisa bilang, oke, gue udah cukup baik dalam kondisi saat ini, dan gue tetap berkembang pelan-pelan tanpa harus terus ngerasa kekurangan. Oke, next. Tanda yang ke-8, terlalu emosional di saat kehilangan uang, meskipun jumlahnya kecil. Pernah gak sih kalian kehilangan uang 50.000 terus bad mood gitu seharian? Atau kena tipu 10.000, 20.000, tapi langsung bawaannya kesel banget, sampai bikin suasana rumah jadi gak enak. Nah, kalau iya, itu bisa jadi tanda bahwa hubungan kalian sama uang udah terlalu sensitif. Bukan berarti kalian harus santai-santai aja kalau kehilangan uang ya. Tapi kalau reaksi emosinya sampai berlebihan, marah-marah, atau bahkan menyiksa diri sendiri,
itu bisa jadi sinyal bahwa kalian menempatkan uang di posisi yang terlalu tinggi dalam hidup kalian. Dan parahnya, dari situ kadang kalian bisa terdorong untuk mengambil langkah yang ekstrim. Misalnya, mencoba mengembalikan uang dengan cara yang instan, spekulasi, main judi, atau bahkan investasi tanpa riset, hanya demi bisa cepat-cepat menutup kerugian. Padahal, dalam hidup itu kan ada naik turun ya. Uang hilang, iya nyesek. Tapi kalau setiap kejadian kayak gitu langsung mengguncang emosi kita sedalam itu, bisa-bisa hidup kita kayak roller coaster yang dikendalikan sama uang. Lanjut lagi, tanda yang ke-9, selalu mencari cara cepat untuk mendapatkan uang atau instant mindset. Nah, zaman sekarang memang banyak banget godaan untuk cepat kaya. Mulai dari kripto yang naik turunnya ekstrim, judi online, skema Ponzi, investasi bodong, sampai influencer yang bilang, gue dapat ratusan juta cuman dari modal rebahan. Itu semua bikin kita jadi gampang banget ngerasa FOMO, gak mau ketinggalan. Tapi ketika kita mulai kehilangan kesabaran untuk membangun income secara bertahap, dan malah mengincar jalan pintas terus, itu bisa jadi udah mulai masuk ke obsesi ya. Kita nggak berpikir soal keberlanjutan, tapi cuma soal kecepatan. Masalahnya, jalan pintas itu seringkali lebih berisiko. Kita bisa rugi besar, bisa ditipu, bahkan terjebak dalam tindakan ilegal karena terlalu fokus untuk mendapatkan hasil yang instan. Dan yang lebih bahaya adalah mental kita tuh jadi malas untuk berpikir jangka panjang. Kita kehilangan disiplin, kehilangan proses, dan akhirnya kehilangan pondasi keuangan yang sehat. Dan tanda yang ke-10, uang jadi satu-satunya tujuan hidup. Ketika semua hal dalam hidup, dari kerja, nikah, berteman, bahkan ibadah, semua diukur dari apa untungnya buat gue. Itu tandanya uang udah jadi pusat segalanya. Mungkin awalnya memang kelihatan logis-logis aja. Kita pengen punya masa depan yang aman, pengen sukses, pengen hidup enak. Tapi kalau semua keputusan cuman berdasarkan hitungan untung rugi materi, lama-lama kita kehilangan makna. Hidup jadi datar, gak ada rasa puas, gak ada sense of purpose. Dan ketika suatu hari uang itu udah gak lagi memberikan rasa senang, kita bisa mengalami krisis. Bingung, kosong, kayak ini semua buat apa sih? Gak sedikit orang yang udah punya banyak duit, kaya secara materi, tapi tetap ngerasa hampa. Karena ternyata ya, uang itu penting, tapi bukan satu-satunya bahan bakar untuk hidup yang bermakna. Itu tadi 10 ciri yang bisa jadi menandakan bahwa kalian sudah berada di tahap terobsesi pada uang. Ada nggak yang pernah atau masih kalian alami sampai sekarang? Coba cerita di kolom komen ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, solusinya apa? Gimana caranya bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku obsesi terhadap uang ini? Oke, mari kita bahas apa-apa aja sih langkah-langkah yang bisa dicoba. Bukan berarti jadi cuek sama finansial ya, tapi lebih ke arah ngebangun hubungan yang lebih sehat sama uang. Langkah pertama adalah bikin perencanaan keuangan. Kadang kita terobsesi sama uang itu bukan karena matre atau serakah, tapi karena nggak punya pegangan aja. Kita ngerasa cemas, takut kekurangan, atau selalu kepikiran, cukup nggak ya sampai akhir bulan? Dan biasanya, itu terjadi karena nggak ada perencanaan yang jelas. Makanya langkah pertama adalah bikin perencanaan keuangan yang sederhana, realistis, dan cocok sama kondisi. Nggak perlu ribet pakai aplikasi keuangan yang susah digunakan ya. Cukup pakai catatan di HP atau metode manual kayak metode amplop. Misalnya gaji kalian 3 juta, kalian bisa alokasikan untuk 50% buat kebutuhan pokok, makan, sewa tempat tinggal, transportasi. Terus 30% untuk keinginan atau sosial, nongkrong-nongkrong, pulsa, buat bantu orang tua. Dan 20% untuk tabungan ataupun bayar utang. Atau kalau penghasilan kalian itu harian, bisa langsung sisihin dari setiap pemasukan, walaupun cuma 5-10 ribu per hari. Dan yang gak kalah penting juga, catat pengeluaran. Banyak orang mikir kayak, beli gorengan 5 ribu gak perlu dicatat lah. Tapi kalau belinya setiap hari, sebulan bisa jadi ratusan ribu yang bocor tanpa sadar. Dari hal kecil itulah,
kita bisa mulai kontrol diri. Bukan karena sengaja pelit, tapi supaya sadar kemana uang kita pergi. Perencanaan ini juga sebaiknya jangan terlalu jauh ke depan ya. Kalau misalkan hidup kalian masih belum stabil secara keuangan, kayak gaji belum pasti, kerjaan belum tetap, fokus aja dulu ke rencana mingguan atau bulanan. Gak usah langsung mikirin resolusi setahun yang malah bikin kalian stres sendiri kalau nggak kejadian. Dan satu hal lain yang juga sering dilupain, prioritaskan kebutuhan dasar dulu. Gak usah buru-buru investasi atau nabung buat jalan-jalan, kalau listrik aja masih belum bayar atau masih ngutang ke warung gitu ya. Karena ketenangan finansial itu bukan datang dari kelihatan sukses, tapi dari rasa aman karena kebutuhan pokok kita udah terpenuhi. Next, langkah yang kedua, tentukan satu tujuan utama. Kebanyakan dari kita jadi gampang gelisah soal uang karena fokus kita tuh terlalu nyebar kemana-mana. Hari ini pengen beli gadget, besok pengen nabung buat liburan, lusa pengen apalagi, mulai usaha misalnya. Akhirnya uang malah habis duluan sebelum ada keinginan yang benar-benar tercapai. Makanya penting banget untuk punya satu tujuan utama dulu. Satu aja, yang benar-benar relevan sama hidup kalian sekarang. Kayak misalnya pengen lunasin utang 3 juta dalam waktu 6 bulan, pengen punya dana darurat 5 juta sebelum akhir tahun, atau pengen bantu biaya sekolah adik semester depan. Jadi tujuan ini harus personal ya, bukan cuma ikut-ikutan orang lain atau ikut-ikutan tren. Kalau kalian cuma bilang pengen kaya, pengen punya banyak duit, itu terlalu ngawang, nggak jelas. Tapi kalau kalian bilang pengen punya dana darurat, biar nggak panik kalau kena musibah. Nah, itu lebih jelas dan bikin kalian lebih semangat menjalaninya. Dan supaya tujuan ini nggak cuma numpang lewat di kepala, coba tulisin dan tempel di tempat yang sering kalian lihat. Di dinding kamar kek, di cermin kek, di wallpaper HP, di dalam dompet. Tujuannya tuh biar kalian bisa ingat-ingat terus. Sekarang aku lagi kerja keras bukan buat flexing, tapi buat mencapai tujuan ini. Dan kalau misalkan tujuannya besar, pecah jadi bagian-bagian kecil. Contoh, kalau kalian mau beli motor, harganya 20 juta, pecah jadi misalnya DP-nya dulu 4 juta, terus nabung 500.000 per bulan. Kurangi jajan-jajan seminggu sekali, dan seterusnya. Plus, evaluasi rutin. Bisa tiap bulan, bisa tiap 3 bulan. Lihat progres kalian itu sampai mana. Kalau belum nyampe, ya nggak apa-apa. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi untuk mengatur ulang strategi kalian. Next ya, langkah yang ketiga, sisihkan waktu khusus untuk fokus pada keuangan. Nah ini juga penting banget, tapi mungkin sering dianggap remeh. Banyak orang mikirnya kayak, ya udah sih ngatur uang tuh sambil jalan aja. Padahal kenyataannya, kalau nggak diluangkan waktu khusus untuk mikirin tentang keuangan ini, yang ada malah kita bisa terus ke bawah stres dan overthinking karena ngerasa semua serba dadakan. Ujung-ujungnya, makin sering kepikiran tentang uang, tapi nggak pernah benar-benar tahu posisi keuangan kita sekarang ada di mana. Coba deh kalian mulai dari hal-hal sederhana, misalnya setiap malam minggu, luangin waktu 15-30 menit aja untuk cek saldo rekening, lihat tagihan yang belum dibayar, atau update progres tabungan kalian. Gak perlu langsung mikir tentang investasi yang besar atau strategi yang ribet-ribet. Cukup tahu aja kondisi keuangan kalian saat ini seperti apa. Dari situ pelan-pelan kalian bisa nemu pola. Oh ternyata aku boros di ojol nih minggu ini. Atau kayak, tabunganku jalan juga ya ternyata. Udah hampir 50% dari target. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, jangan bahas uang terus-terusan setiap hari. Apalagi pas kalian lagi emosi atau lagi stres. Kadang kita suka gak sadar, udah capek kerja, ada masalah pribadi, terus masih mikir gimana caranya dapet cuan lebih. Atau, aduh duit gue habis buat ini itu. Akhirnya ya makin panik kan? Lebih baik pilih waktu yang memang kalian lagi tenang, biar bisa ngambil keputusan dengan kepala dingin. Uang itu penting, tapi cara berpikir kita juga harus sehat. Terus bisa juga waktu khusus ini digunakan untuk upgrade pengetahuan finansial sedikit-sedikit. Misalnya seminggu sekali nonton video YouTube soal keuangan, atau dengerin podcast yang bahas soal tips menabung.
Nggak usah langsung belajar saham atau reksadana kalau memang belum siap. Pelan-pelan aja. Yang penting konsisten belajarnya. Dan kalau kalian udah punya pasangan atau keluarga yang terbuka soal uang, coba ajak ngobrol bareng. Biar sama-sama tahu kondisi keuangan rumah tangga dan nggak merasa beban itu ditanggung sendiri. Karena kadang kan kecemasan soal uang itu bisa berkurang hanya karena ada yang mau mendengarkan kita dan support kita. Next, langkah yang keempat, bangun tabungan dan lunasi utang. Kalau pikiran kalian terus-menerus dipenuhi soal uang, itu bisa jadi karena ada satu hal yang belum kelar. Entah karena nggak punya pegangan dana darurat, atau masih ada utang yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, ini PR besar buat banyak dari kita, apalagi yang penghasilannya pas-pasan bahkan kurang. Tapi jangan nunggu bisa nabung banyak dulu baru mulai. Justru yang penting itu sekali lagi konsistensi, bukan jumlah. Mulai dari 5.000, 10.000 per hari itu juga nggak apa-apa banget. Yang penting biasain aja dulu. Daripada nunggu ada sisa, mending diatur dari awal. Begitu dapat gaji atau pemasukan, langsung pisahkan untuk tabungan walaupun kecil. Dan supaya nggak gampang tergoda untuk pakai uang itu, idealnya punya rekening terpisah untuk menabung. Jangan dicampur sama rekening transaksi harian gitu. Karena kalau dicampur, biasanya pas lagi pengen beli sesuatu, kita mikir kayak, masih ada duit kok, nggak apa-apa deh. Padahal itu uang buat ditabung. Dan kalau soal utang, coba prioritasin utang yang kecil dulu. Misalnya utang ke teman, pay letter, atau kasbon warung. Nanti begitu yang kecil-kecil ini udah kelar, mental kalian pasti lebih enteng untuk beresin yang besar-besar. Ini sering disebut dengan metode snowball ya. Selesaikan yang kecil dulu biar semangatnya nambah, baru hadapi yang besar. Yang penting adalah hindari siklus gali lubang tutup lubang. Kadang kita mikir, udahlah pinjem dulu buat nutup yang ini. Tapi kalau itu terus diulang, yang ada malah nambah utang baru. Itu bukan solusi namanya. Itu jebakan yang makin lama makin dalam. Oke, terakhir langkah yang kelima. Hindari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah ini nih penyebab klasik kenapa kita jadi gampang kepikiran soal uang. Karena ngelihat hidup orang lain terus. Apalagi di media sosial gitu kan. Setiap hari disodorin pencapaian orang, beli rumah, liburan ke luar negeri, punya passive income dari A sampai Z. Lama-lama tanpa sadar kita berpikir kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Nggak kayak orang lain, enak. Nah, padahal yang ditampilkan di media sosial itu highlight, bukan realita. Jarang ada yang posting mereka ngitungin utang, atau galau karena belum bisa bayar SPP anak misalnya. Kita ngelihat hidup orang lain itu di chapter 20, sementara kita masih di halaman 5. Jadi ya, perbandingannya nggak adil. Makanya, daripada fokus sama hidup orang lain, lebih baik ukur progres diri sendiri. Misalnya, bikin catatan mingguan, 3 hal kecil yang udah berhasil kalian lakuin minggu ini. Mungkin itu berhasil nabung 20.000, bisa nahan jajan minuman manis, atau berhasil menolak godaan promo e-commerce. Sekecil apapun itu, kalau konsisten, itu tanda kalian sedang berkembang. Terus kelilingi juga diri kalian dengan orang-orang yang suportif, bukan yang isinya flexing doang. Teman yang bisa diajak ngobrol jujur soal keuangan, bisa saling nyemangatin satu sama lain, dan gak ngejudge, itu sangat penting, lebih berharga daripada ratusan likes di TikTok atau di Instagram. Dan terakhir, latih rasa cukup. Bisa lewat ibadah, berdoa, journaling, atau ya refleksi aja. Aku mungkin belum punya A, tapi hidup aku udah lebih tenang dibanding 6 bulan lalu. Kalau kita sudah bisa merasa cukup, pikiran-pikiran kita tentang uang pun bakal jadi lebih sehat. Jadi intinya, uang itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan sampai ambisi kalian untuk cari uang justru malah bikin kalian kehilangan arah, kehilangan momen, bahkan kehilangan diri kalian sendiri. Semoga setelah ini, kita semua bisa lebih mindful ya, sama cara kita berpikir tentang uang, dan pelan-pelan bisa punya hubungan yang lebih sehat sama keuangan kita sendiri. Kalau kalian ada pendapat lain, seperti biasa, tulis aja di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton.
Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.